Liga Revolusi Akhlak di Pesantren Markas Syariat Megamendung akan kita mulai. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Sekarang kapten sama kapten akan pengocokkan match pertama dan match kedua. Tolong mana yang dibuatkan nama-namanya mana? Anak Kusaiden mana? Ya. Dari awal. Yang pertama MS lawan FPI. Yang kedua PA 212 lawan GLBH. Ini bener ya ujiannya? Baik, silakan. Berkhianat ya Rab. Pemimpin yang berani menegakkan dakwah, menegakkan hizbah, menegakkan jihad, untuk menegakkan li'la kalimatik ya Rab. Ya Rab, berikan kami pemimpin yang berani melawan kezaliman, berani melawan kebiadaban, berani menegakkan hukum, berani untuk melawan para oligarki jahat ya Rab, berani untuk mengusir siapapun yang ingin menjajah kembali negeri ini ya Rab. Pemimpin yang berani untuk menyeret para koruptor, menyeret para pengkhianat, menyeret orang-orang yang zalim di negeri ini ya Allah, menyeret mereka dan menjebloskan mereka ke dalam penjara agar mereka bisa menerima hukuman yang setimpal ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ya Allah pemimpin yang beriman, yang bertakwa, yang adil, yang jujur, yang amanat, pemimpin yang bersih, pemimpin yang berani untuk menegakkan kalimat-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bukan hanya menginginkan sekedar perubahan ya Allah, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, itu tadi dari Habib Rizik Syihab ya, ikut memperingati kemerdekaan. Dan Habib Rizik Syihab selain futsal ya, sebelumnya juga upacara bendera dan menyampaikan doa-doa yang kalau kita dengarnya ngeri. And then the question is, ada yang salah dengan doa itu? Enggak ada. Doa-doa itu adalah doa normatif, doa yang menurut saya harus kita aminkan. Kalau seandainya ada yang kemudian tidak suka dengan doa itu, ya aneh bin ajaib. Karena dia mendoakan hal yang baik. Minta, ya Rob, berikan kami pemimpin yang berani melawan kezaliman, berani melawan kebiadaban, berani menjebloskan koruptor, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah doa normatif yang daftarnya bisa kita buat sepanjang mungkin. Ya, kalau kita misalnya kaitkan dengan, itu kan banyak soal-soal hukum. Soal ekonomi, ya, yang berani menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya lip service, tapi benar-benar. Maksudnya apa? Ya tegakkanlah nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa misalnya. Tegakkan nilai-nilai kemanusiaan, tegakkan nilai-nilai persatuan, tegakkan nilai-nilai kerakyatan atau demokrasi, tegakkan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalnya pemimpin berani menegakkan itu semua, maka ada konsekuensinya. Konsekuensinya dilaksanakan pasal 33 misalnya. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Termasuk di pasal 34-nya Undang-Undang Dasar 1945, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Maksudnya dipelihara itu dientaskan.
ya, diselesaikan, dijamin hidupnya. Jadi walaupun dia tetap miskin karena dia tidak punya penghasilan secara de facto, ya de jure juga, maka dia tetap terjamin hidupnya, ya bisa makan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada orang yang kemudian misalnya mengakhiri hidupnya karena dia putus asa, tidak lagi bisa cari makan, bahkan hanya untuk makan saja tidak bisa, baik dirinya maupun anak-anaknya. Jadi tidak boleh di negara Pancasila ini orang mati kelaparan, orang mati karena tidak ada makanan yang diberikan oleh negara. Karena fungsi negara itu adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, ya, memajukan kesejahteraan umum agar orang itu bisa menjadi bagian dari warga dunia yang berkualitas, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi sahabat era sekalian, sekali lagi tidak ada yang salah dengan doa dari seorang Habib Rizik Syihab, ya. Kadang-kadang kita selalu alergi. Yang kedua yang juga perlu digarisbawahi, jangan kemudian orang menakar kadar nasionalisme itu dari hal-hal yang sifatnya sara, ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Dengan mengatakan kalau dia warga keturunan tertentu, maka dia tidak akan lebih nasionalistik dibandingkan warga lainnya. Padahal enggak begitu. Orang nasionalistik itu dilihat dari sepak terjangnya. Kalau zalim, kalau biadab, kalau korup, melanggar HAM, mengeruk harta kekayaan, itu namanya bukan nasionalis. Itu egoistik. Hanya memikirkan diri sendiri dan kelompoknya. Jadi sekali lagi kita berharap doa-doa seperti ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita kaitkan dengan kontestasi 2024, ya mudah-mudahan terpilih pemimpin yang baik. Dalam istilah saya adalah an enlightened leader, pemimpin yang tercerahkan walaupun barangkali masih melalui comberan pemilu 2024. Karena saya yakin pemilu 2024 masih merupakan pemilu comberan seperti pemilu-pemilu sebelumnya yang penuh dengan kekurangan dan kecurangan pemilu. Sehingga dia kotor di mana-mana, baik hulunya maupun hilirnya. Hulunya di penyelenggara pemilunya, hilirnya ya di prosesnya itu sendiri. Terutama ujung dari pemilu itu adalah penetapan perolehan suara. Karena perolehan suara itulah yang sebenarnya mengakhiri pemilu. Kan selebihnya sekedar alokasi setelah perolehan suara didapat, baik perseorangan maupun terutama ya dari partai-partai politik itu sendiri, dan yang lebih terutama adalah yang diperoleh oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Sahabat-sahabat sekalian, banyak cara ya beberapa komponen masyarakat merayakan kemerdekaan. Ada dengan cara yang joget-joget. Kita lihat ya di istana sejak zaman Presiden Jokowi ini ya, mulai orang kemudian memperingati hari kemerdekaan dengan joget-joget, tetapi dengan ada yang juga renungan, ada yang dengan doa, ya whatever. Yang paling penting adalah bahwa setiap orang punya feeling, punya perasaan, punya sense ya, sebagai bagian dari warga bangsa untuk sama-sama mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini. Tapi the question is, apa yang sudah kita capai dalam 78 tahun itu kalau kita kaitkan bahwa kemerdekaan itu harus menjadi golden bridge, jembatan emas bagi upaya mencapai tujuan nasional yang sudah ditahbiskan di Undang-Undang Dasar atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita tengok lagi sejarah kita, apakah 78 tahun itu adalah sejarah yang gilang gemilang, ataukah justru sejarah yang sebenarnya hampir mengarahkan kita kepada negara gagal, a failed state. Dan itu proven zaman Orde Lama, zaman Orde Baru, Orde Reformasi ini, bangsa dan negara ini selalu dilingkupi oleh orang-orang yang berkuasa, seperti yang dikatakan Habib Rizik tadi, yaitu pemimpin yang masih zalim, kadang-kadang bertindak biadab, masih melindungi para koruptor, bahkan koruptor itu sendiri yang berkuasa.
dan lain sebagainya. Nah, tentu yang diinginkan adalah pemimpin yang sebaliknya. Pemimpin yang berani melawan kezaliman. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa pemimpin yang berani melawan kezaliman, ini agak aneh zonanya. Kenapa? Karena sumber kezaliman itu kan sebenarnya di kepemimpinan itu sendiri, di pemimpinnya itu sendiri. Tapi kita harus lihat kezaliman itu tidak hanya individual tapi struktural. Kalau kezalimannya struktural, maka kita lihat bisa jadi institusi-institusi yang ada adalah bagian dari kezaliman. Sehingga ketika ada pemimpin baru yang berusaha memerangi atau melawan kezaliman tersebut, maka dia akan melawan kelompok-kelompok oligarkis yang selama ini memang berkuasa, ya, mengeruk harta kekayaan dan kemudian melakukan politik koersif, politik keras, politik yang memenjarakan, politik yang membuat orang lain kemudian dipidanakan. Nah, itulah sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang zalim, tapi tidak hanya pemimpin, juga sistemnya. Karena gini, pemimpin bisa berganti, tapi kalau sistemnya remains, nah itu persoalan. Maka pemimpin yang baru harus menjadi pemimpin yang melawan kezaliman, termasuk kebiadaban. Ya, pemimpin yang berani memenjarakan para koruptor. Jadi asumsi saya, ya, yang ingin dikatakan Habib Rizik, kalau saya ingin menginterpretasikan kata-katanya adalah bahwa sesungguhnya, ya, kondisi hari ini adalah kondisi yang penuh dengan praktik-praktik yang dia sebutkan itu. Dan itu sudah sistemik, sudah struktural sifatnya. Jadi tidak hanya soal individual, not only jawabannya, ya, not only replacing the leader, mengganti penguasanya, mengganti pemimpinnya, tetapi bagaimana kemudian kita betul-betul merobohkan bangunan yang sistemik tersebut. Bayangkan Sobat Era sekalian, kalau hanya berganti leadernya, tapi bangunan sistemik yang sudah terpelihara dari Sabang sampai Merauke itu tidak kita gugurkan atau tidak kita runtuhkan dan kita bangun sebuah sistem yang lebih berintegritas, maka kita hanya menyaksikan ganti orang, tapi negara tidak lebih baik. Sekarang kita penuh dengan gugatan. Setelah presidential election, ya, direct presidential election, pemilihan presiden secara langsung, orang kemudian bertanya, apakah negara kita sudah lebih baik dibandingkan ketika belum ada direct presidential election? Kalau tidak lebih baik, misalnya, wah gawat. Tidak heran beberapa komponen masyarakat tidak suka dengan direct presidential election dan ingin kembali kepada undang-undang dasar agar pemilihan cukup oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Walaupun saya mengatakan not proven bahwa MPR bisa memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang bijak, pemimpin yang menang secara kompetisi fair. Enggak, karena MPR kita yang di-install for the first time di tahun 1959, ya, menjadi MPRS setelah berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 setelah Dekret 5 Juli 59, hanyalah MPR yang memberikan stempel pada kekuasaan Orde Lama Soekarno yang otoriter. Jadi kata-kata otoriter ini adalah kajian dari para akademikus atau akademisi. Lalu ketika dia menjadi MPR, ya dia hanya menjadi stempel kekuasaan Orde Baru. Jadi not proven from the historical perspective atau perspektif sejarah bahwa MPR itu adalah lembaga yang yang lebih baik dalam hal menghadirkan pemimpin republik ini. Nah, cuman masalahnya kita berhadapan dengan orang-orang yang romantis, ya, terhadap sejarah, seolah-olah the only panacea, obat dari semua ini adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Saya tidak menolak tapi tidak juga mengendorse for the time being, ya, saat ini, tetapi saya hanya ingin melihat bahwa kita memang harus ada jawaban yang betul-betul solid terhadap permasalahan kita, termasuk permasalahan dalam memilih pemimpin. Pastilah praktik di mana memilih pemimpin dengan deploying money sampai triliunan dan lain sebagainya, membeli suara sana sini, membeli rakyat sana sini, ya, membajak tokoh-tokoh sana sini, itu adalah sebuah sistem yang
justru akan memunculkan pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang kalkulatif, pemimpin yang harus bernegosiasi kepada cukong dan oligarki. Karena itu harus dievaluasi. Tetapi apakah evaluasi itu dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 atau cukup sesungguhnya evaluasi tersebut dengan replacing leaders, lalu kemudian mengganti sistem yang ada secara radikal. Dan tidak perlu harus misalnya kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 karena pasal 33 still in there, pasal 34 juga masih ada. Hanya ada beberapa hal yang perlu kita renungkan soal misalnya DPD yang katanya pengen dilebur ke dalam DPR sebagai kelompok non partai politik yang bisa berpartisipasi dalam pemilu. Lalu ada pemilihan presiden langsung, ada MK, ya. Jadi ada instrumen-instrumen pemerintahan yang akan hilang kalau seandainya kita kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kalau kita bicara amandemen kembali, ya apa bedanya? Kenapa kita tidak amandemen sekarang saja? Hal-hal yang kita anggap lemah di dalam konstitusi yang sudah diamandemen atau diubah 4 kali. Sobat era sekalian, itu saja ya sebagai pancingan cara berpikir kita. Kita melihat seorang Habib Rizik pun memperingati hari kemerdekaan kita dengan nasionalismenya sendiri dan dengan berdoa seperti itu. Coba kita bacakan komentar Sobat Era terkait dengan hal ini ya. Tapi kalau mau bacakan komentar terpaksa saya harus lepas kacamata ya, karena nggak bisa baca saya. Oke. Ini ya, semoga semoga sehat selalu Habib ya. Kemudian Assalamualaikum, saatnya kita sebagai rakyat harus banyak bertaubat agar mendapatkan pemimpin terbaik seperti Bapak Anies Baswedan. Insya Allah, untung dia bilang insya Allah ya, mantap. IBHRS musuh besarnya kaum munafik. Kemudian semoga Bung Refli diberikan kekuatan dalam menyuarakan kebenaran dan berita yang aktual. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Yang tidak suka doanya IBHRS, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Saya selalu mendukung ulama, apalagi beliau HRS, keturunan Nabi. Apabila beliau melakukan kesalahan sebagai manusia, saya serahkan kepada Allah hujahnya. Assalamualaikum, saatnya kita sebagai rakyat harus banyak-banyak bertaubat agar mendapatkan pemimpin terbaik seperti Bapak Anies Baswedan, insya Allah. Jadi paling tidak Habib Rizik sendiri sudah merasakan kezaliman dari rezim. Bagaimana seorang yang hanya bilang saya sehat-sehat saja, dianggap menyebarkan berita bohong, ya, kena hukuman, dituntut 6 tahun, divonis 4 tahun, dan kemudian dikurangi masa hukumannya menjadi 2 tahun, ya. Na'udzubillah min zalik ya. Oke. Ya Allah, segera hancurkan rezim zolim ini ya. Begini, yang zolim, yang tidak zolim ya tidak harus terkena. Jadi kalau Anda merasa sakit hati, Anda berarti bagian dari kezaliman. Pilih pemimpin dari rekam jejaknya, jangan terpaku sama survei pembodohan. Kemudian orang-orang barisan kaum munafik yang ateis percaya dengan aliran setan pada kepanasan mendengar doa-doanya para ulama. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa Habibana Rizik Syihab, moga diijabah doanya, amin. Allahumma amin. Pencapaian terbesar membangun infrastruktur buat orang lain ngutang lagi, membangun negeri ini via utang, itu fix, oke. Kemudian amin ya Allah Rabbal Alamin. Kemudian koruptor malah bebas massal karena dapat remisi 17 Agustus. Lir itu apa ya? Kemudian bangsa ini rusak karena ulamanya rusak ya. Itu statement ya. Kalau ulamanya rusak, tapi kalau ulamanya enggak rusak ya enggak. Semoga Allah ridho Pak Anies memimpin negeri ini. Hari kemerdekaan diiringi dengan lagu goyang ke kiri, goyang ke kanan, nona bersama presiden, bukannya memanjatkan doa dan rasa syukur karena masih boleh menyambut hari kemerdekaan ke-78 RI. Ya, saya kira bolehlah selingan-selingan seperti itu. Tapi intinya adalah setiap orang punya sense sendiri ya, sense of nationality sendiri ketika
memperingati hari kemerdekaan. Kemudian apa lagi nih ya? Bang Refli Harun harus segera bergabung bersama Rizal Ramli dan Amin Rais untuk melakukan perlawanan untuk segera menurunkan. Who am I? Siapalah saya ya? Saya hanyalah seorang Refli Harun ya, yang tidak punya track record menjadi pejabat publik ya, seperti Rizal Ramli, tidak punya track record memimpin partai seperti Amin Rais ya. Tapi tentu kita berdoa bagi kebaikan bangsa ini ya. Dan saya kira memang sejarah itu memanggil, dan we don't know exactly when ya, panggilan itu datang ya. Oke. Apa lagi ya? Bang Refli aneh nunggu komando Habib Rizik, siapa yang akan dipilih imam besar untuk RI 1 2024? Allahu Akbar ya. Nanti kita tanyakan. Saya kira pada saatnya Habib Rizik akan menjatuhkan pilihannya. Assalamualaikum, hadir Bung RH, salam kemerdekaan. Semoga Indonesia kedepannya dapat presiden seperti Pak Anies 2024, dan semoga HRS selalu diberi kesehatan lahir batin, tumbangkan rezim-rezim ini. Ya, artinya rezim yang zalim ya, yang tidak zalim ya janganlah. Oke, sahabat RS sekalian, itu saja, dan kita akan lanjutkan dengan isu-isu lainnya insya Allah ya. Dan mudah-mudahan kita sehat semua dan gembira menyambut 78 tahun Indonesia Merdeka, dan mudah-mudahan setelah 78 tahun Indonesia Merdeka tidak ada lagi ya orang yang dikriminalisasi karena berbeda pendapat atau dengan mudahnya dituduh menyebarkan hoax ya. Seperti lagu berita bohong. Aku bilang ini kritik, kau bilang berita bohong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.